Pada episode sebelumnya, saya sempat berbicara mengenai bagaimana mengawali atau membuka pembukaan sebuah khotbah yang bersifat Kristusentris. Hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana menghubungkan setiap cerita atau poin demi poin dengan kehidupan pribadi, pengajaran, teladan, karakter dari Kristus itu sendiri. Menghubungkan sebuah cerita atau poin dengan Kristus adalah sebuah keterampilan seni seorang pengkhotbah. Melalui pendekatan ini, setiap ilustrasi, penjelasan, dan poin itu bisa diarahkan langsung kepada pribadi atau karya Kristus sebagai pusat pemberitaannya. Eh, Berikut ini, menurut saya, langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan di dalam kita menghubungkan setiap poin, setiap cerita, setiap aplikasi, setiap ilustrasi itu dengan pribadi Kristus. Pertama, mulailah dengan menemukan bayangan Kristus di dalam setiap kisah Alkitab. Setiap cerita di dalam tokoh Alkitab seringkali memiliki unsur yang menunjuk kepada Kristus sebagai penggenapannya. Unsur setiap cerita atau perbandingan setiap tokoh yang ada itu bisa mencerminkan atau mempertentangkan akan pribadi Kristus. Sebagai contoh, misalnya kisah Abraham, kisah yang mengorbankan Ishak. Ini dapat dihubungkan dengan Allah Bapa yang mengorbankan Yesus, anaknya sebagai korban pada dosa. Kisah Musa yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir itu merupakan seperti bayangan daripada Kristus yang membebaskan dari perbudakan dosa. Tetapi kita juga bisa menemukan sebuah perbedaan atau melakukan pertentangan sebuah tokoh. Misalnya tokoh-tokoh yang melakukan tindakan amoral. Lalu kita mulai membandingkan dengan pribadi Kristus yang begitu sangat kokoh memegang keteguhan, keteladanan, amanat yang diberikan oleh Allah Bapa, yang menunjukkan sebuah keteladanan atau ketaatan itu sendiri. Nah, bagian-bagian itu akan bisa menolong kita untuk mulai mencerminkan, mengkaitkan, atau mencari keserasian dengan pribadi Kristus yang begitu sangat baik dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama atau kisah-kisah atau cerita-cerita atau pengajaran-pengajaran yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru ataupun kitab Perjanjian Lama. Dengan cara ini kita bisa melihat atau menuntun jemaat kepada sebuah pemahaman bahwa kisah-kisah ini akan mempersiapkan tentang pribadi Yesus. Yang kedua, kita bisa menggunakan atribut sifat-sifat atau karakter Kristus untuk menjelaskan poin-poin yang ada. Ketika kita sedang bicara soal kasih, pengampunan, kekudusan, kerendahan hati, tunjukkan bahwa Kristus pun sempurna melakukan itu. Bahkan dia sumber dari segalanya itu. Jika kita sedang berbicara tentang kasih, kaitkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jika kita bicara soal pengampunan, tunjukkan bagaimana Kristus telah mengampuni setiap orang dan mengundang jemaat untuk meneladani pengampunan itu. Dengan demikian, setiap poin yang utama kita itu bisa dikaitkan dengan karakter dan perbuatan Kristus yang menegaskan bahwa dia adalah contoh dan sumber utama dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa Kristus itu menjadi jawaban, solusi atas setiap kebutuhan. Ketika Anda sedang menyampaikan poin demi poin yang berkaitan dengan masalah kehidupan, ajak jemaat. Refleksikan dengan kehidupan pribadi Kristus. Cari solusi yang sejati di dalam pribadi Kristus. Jika kita sedang berkhotbah tentang penghiburan di masa sulit, tekankan bahwa Yesus adalah penghibur yang sejati, yang selalu hadir bersama dengan kita. Kalau kita sedang mencari tentang tujuan hidup, jelaskan bahwa Kristus adalah sumber dan tujuan hidup yang utama. Dengan demikian, ada bagian masa lalu, masa kini, dan juga masa ini, yaitu masa Kristus.
perlu dijelaskan, yang dihubungkan dengan keteladanan pribadi dia. Sehingga jemaat itu mulai menyadari bahwa Kristus itu ada sebagai jawaban yang paling penting di dalam kehidupan. Nah, poin yang keempat, Anda bisa menghubungkan atau mencari ilustrasi tentang kehidupan Kristus di dalam setiap aplikasi. Saat memberikan aplikasi yang praktis, gunakan contoh yang secara gamblang tentang pribadi Kristus itu. Ilustrasinya langsung ke Kristus. Bentuknya langsung ke Kristus. Jika kita bicara soal mengasihi musuh, mendoakan musuh, kita bisa mengambil bagaimana Yesus berdoa untuk orang-orang. Jika kita bicara tentang ketaatan, gunakan contoh-contoh bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Biasanya Filipi 2. Dengan cara ini kita bisa langsung melihat kaitannya. Bukan hanya sebagai panduan moral, tetapi kita melihat poin pertama, poin yang kedua, lalu kita mulai menyisipkan sebagai bentuk bagian yang mengkaitkan bagian itu dengan pribadi Kristus. Buat kesimpulan yang menunjukkan keterikatan langsung kepada pribadi Kristus. Teman-teman hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, di akhir setiap poin, penutup khotbah kita, rangkumkan dengan cara yang menghubungkan kembali kepada pribadi Kristus. Anda bisa berkata seperti ini. Ini semua mengingatkan kita akan pribadi Kristus, pribadi Yesus, di mana kita sedang menunjukkan kasih yang sejati. Dia dengan segala kekuatannya mengasihi kita dengan tulus. Saat kita memikirkan pengampunan, ingatlah bahwa Kristus terlebih dahulu mengampuni kita, menyempurnakan kita, dan memampukan kita untuk mengampuni. Kaitkan itu dengan panggilan ilahi. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khotbah kita selalu terikat, selalu terkait, selalu memiliki tali benang merah kepada pribadi Kristus. Gunakan pengakuan iman atau pengajaran yang ada di dalam kitab Injil itu sebagai bagian juga di dalam poin kita. Gunakan pengakuan iman ini. Ini langkah ke-6, supaya kita bisa mengingat Kristus itu panggilan untuk menyatukan kita dengan. Anda bisa berkata, mari kita ingat bahwa Yesus adalah sumber kekuatan. Mari dengan segala tantangan hidup, kita menjadikan Yesus satu-satunya jalan pengharapan iman. Mari kita datang kepada Kristus, mengingat setiap kebaikan yang pernah Ia lakukan kepada kita. Kebaikan yang pernah Ia lakukan di atas kayu salib. Itulah kebaikan yang luar biasa, di mana setiap kata tidak bisa menggambarkan kebaikan. Setiap perbuatan tidak bisa menggambarkan kebaikan. Dan setiap kata-kata, setiap perbuatan, apapun itu tidak bisa menggambar tentang kasihnya Tuhan. Jemaat harus diingat, harus dibuat untuk menyadari bahwa Allah itu tetap mengasihi dan menyertai yang muncul pada pribadi Kristus itu sendiri. Rangkum setiap topik poin yang ada kepada bagian main ideal kita, bagian inti khotbah kita.
dan jadikan Kristus itu sebagai pusatnya. Semua yang kita bicarakan hari ini mengarah kepada kebenaran bahwa Yesus adalah kehidupan yang kekal dan kedamaian yang sejati. Ya itulah kata-kata yang bisa kita ucapkan. Misalnya, karena kita sedang berbicara soal kedamaian, ketenangan. Kalau kita sedang berbicara soal pengampunan, Pak, mari kita menunjukkan bahwa kita sedang mencapai sebuah pengampunan yang sejati. Pengampunan yang kita terima adalah pengampunannya dari Kristus. Itu semua. Dengan menegaskan setiap poin kembali kepada pribadi Kristus, kita tetap terwujud kepada Dia. Contoh, contoh. Jika tema khotbah kita menghadapi ketakutan, maka maka tema khotbah kita adalah menghadapi ketakutan dengan iman. Cerita Alkitab Anda bisa menggambarkan tentang contoh yang sangat sederhana yang skrip kali disampaikan. Misalnya di dalam kitab Markus 4 ayat 35 hingga ke 41 tentang Yesus meredakan badai. Hubungkan bagaimana Yesus itu menunjukkan kuasanya atas alam semesta. Itu main utamanya. Pesan utamanya. Bahwa dia berkuasa atas setiap alam dan angin. Itu utamanya. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang utama, yang mampu mengatasi alam semesta. Itu utamanya. Poin kedua, maaf, bagian pembukaan Anda bisa bercerita tentang kebutuhan-kebutuhan hidup, permasalahan-permasalahan hidup yang menghimpit kita pada masa kini. Poin utama kalau Anda menggunakan treatment point, Anda bisa berkata sebagai ketakutan adalah bagian dari hidup. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata Markus 4 ayat ke-39, diam dan tenanglah. Dia ingin mengajak kita untuk bisa mengatasi badai itu. Poin yang kedua, iman kepada Kristus itu mengalahkan ketakutan. Yesus mengajarkan pada poin pertama sebuah ajakan. Diam dan tenanglah pada badai. Apakah kita juga percaya ketika badai itu berkata, ketika Yesus itu berkata, diam dan tenanglah, kita memiliki keyakinan, kepercayaan pada dia. Jelaskan bahwa ketakutan yang terbesar itu bukan ketika menghadapi badai kehidupan, tetapi kematian dan dosa. Tetapi Tuhan berkata apa? Diam dan tenang. Ini akan membawa kepada sebuah aplikasi yaitu meneladani iman dan kepercayaan pada Yesus. Dorong jemaat untuk datang kepada Dia. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi ada pergumulan dosa dan ketakutan yang lebih utama, yaitu kematian. Bawa itu kepada Kristus. Itu selesaikan dulu. Dengan demikian mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam dunia. Lalu, bagian yang terakhir, mari kita berdoa di dalam mempercayakan setiap kekhawatiran kita. Kekhawatiran apapun itu cuma imbas supaya kita menjadi takut. Lalu kita mulai percaya sepenuhnya kepada Kristus. Bahwa dia adalah Allah yang alam semesta pun tunduk, takluk kepada dia. Dengan kita melihat hal itu, mengkaitkan kepada pribadi Kristus, maka kita akan melihat sebuah poin yang besar. Jemaat bukan hanya melihat sebuah keadaan tentang situasi yang ada, tetapi tentang pribadi Kristus sebagai sumber, sebagai pusat daripada alam semesta ini. Kalau masalah pun selesai kok, saudara. Kalau kematian dan dosa itu diselesaikan, apalagi yang harus kita takutkan? Situasi, Tuhan akan sertai. Pergumulan, Tuhan akan sertai.
permasalahan-permasalahan yang Tuhan akan sertai. Karena alam dan segala sesuatu sudah ada di tangannya Dia. Mari kita membawa itu kepada pesan utama kepada kita tentang pribadi Kristus. Tuh, kan? Nah, itulah bagaimana kita mengkaitkan bagian demi bagian, inti demi inti, kepada poin demi poin kepada pribadi Kristus Yesus. Dengan menggabungkan semua poin kepada Kristus, jemaat mulai diajak untuk menghadapi situasi. Sumber utama, masalah utama, dan menyelesaikannya dengan meneladani hidup mereka kepada Kristus. Tuhan memberkati kita.